Baik, saya lanjutkan. Di video sesi berikutnya, saya akan membahas akuntansi dari sisi komisioner. Akuntansi untuk penjualan konsinyasi dari sisi komisioner. Nah, dari sisi komisioner, akuntansinya untuk penjualan atau pencatatan barang komisi, kalau dari komisioner nyebutnya adalah barang komisi, maka pencatatan barang komisi itu juga sama, bisa menggunakan dua metode, bisa dicatat terpisah, bisa disatukan. Sama kayak dari sisi pengamanat tadi, ada dua metode. Nah, yang pertama saya mau bahas dulu dari sisi komisioner, kalau pencatatan penjualan barang komisi dicatat terpisah dengan penjualan reguler. Nah, kalau menggunakan metode yang pertama, pencatatan barang komisi dipisah, maka nanti akan muncul akun yang namanya akun barang komisi dan akun pendapatan komisi. Sama kayak yang tadi dari sisi pengamanat. Kalau dari sisi pengamanat tadi dipisah dari reguler, maka ada akun barang konsinyasi sama pendapatan konsinyasi. Tapi kalau dari sisi komisioner, ada dua akun juga tambahan, ada barang komisi sama pendapatan komisi. Nah, akun barang komisi ini akan didebit kalau ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si komisioner, seperti biaya angkut tadi, maka barang komisi didebit. Kemudian didebit juga kalau ada pengiriman kas ke pengamanat. Contoh di akhir periode tadi, ketika sudah mengirim laporan konsinyasi beserta uangnya, maka kalau ketika ngirim uang, barang komisi di debit. Kemudian ketika mengakui pendapatan komisi, barang komisi juga di debit. Kemudian barang komisi dikredit kalau ada penjualan barang komisi. Kemudian akun pendapatan komisi di debit ketika nanti ada ditutup ke laba rugi, kemudian dikredit ketika mengakui pendapatan komisi. Prinsipnya sama kayak yang tadi, yang dari sisi pengamanat, prinsipnya sama. Hanya kalau di sisi komisioner disebutnya barang komisi dan pendapatan komisi. Oke, dengan contoh yang sama tadi, kita coba catat dari sisi komisioner akuntansinya. Oke, yang pertama kita pakai metode yang pertama dulu. Kalau pembukuan komisioner dicatat terpisah dengan penjualan reguler, maka waktu menerima barang dari pengamanat tidak ada jurnal, hanya dicatat sebuah memo bahwa si PT Makmur, si komisioner itu menerima 20 unit kulkas dari PT Sejahtera, harga jual 5 juta, komisi 10% dari harga jual, dan biaya penjualan ditanggung PT Sejahtera. Kemudian selama bulan Desember si komisioner tadi mengeluarkan uang untuk membayar biaya angkut lokal. Jadi waktu menjual barang kulkas ini ke konsumen, si komisioner ngeluarin biaya tadi 300. Nah, ketika keluar biaya tadi ketika mengeluarkan biaya barang komisi kita debit. Jadi untuk mencatat biaya angkut yang dikeluarkan komisioner, kita debit barang komisi, kredit kas. Tadi jumlahnya 300.000. 300.000 yang dikeluarkan sesuai laporan dari PT
Makmur. Biaya angkutnya adalah 300.000 di sini. Kemudian mencatat penjualan barang komisi. Jadi PT Makmur tadi berhasil menjualkan 15 unit kulkas per unit 5 juta. Nah, kalau ada penjualan, maka barang komisi kita kredit. Maka debit kas, kredit barang komisi, senilai penjualannya sebesar tadi 75 juta. 75 juta. Kemudian akhir periode beserta laporannya tadi yang dikirim, PT Makmur juga ngirim uang ke PT Sejahtera sejumlah 67.200. 67.200 kenapa? Karena dari penjualannya 75 itu dipotong biaya angkut yang dikeluarkan komisioner 300, dipotong juga komisi 7,5. Jadi net kas yang terutang ke PT Sejahtera itu adalah 67.200. Bersama dengan ceknya dikirimkan laporan perhitungan penjualan konsinyasi 67.200. Nah, ketika menerima uang dari komisioner, ketika mengirimkan uang ke pengamanat, maka barang komisi kita debit nih. Ketika ngirim kas ke pengamanat, barang komisi kita debit. Jadi jurnalnya barang komisi kredit kas sebesar 67.200. Oke. Kemudian mencatat pendapatan komisi. Pendapatan komisinya adalah dari 10%. Tadi dijanjiin sama pengamanat komisinya 10% dari penjualan. Jadi 10% kalikan 75 juta, 7,5 juta. Nah, ketika ada pendapatan komisi, maka barang komisi ini kita debit. Kreditnya adalah pendapatan komisi. Jadi jurnalnya barang komisi debit, kredit pendapatan komisi 7,5 juta. Oke, ini akuntansi untuk komisioner jika dicatat terpisah dengan penjualan reguler. Nah, sekarang kita lihat kalau pencatatan barang komisi disatukan dengan penjualan reguler. Oke, ini kalau dari sisi komisioner disatukan dengan pencatatannya disatukan dengan penjualan reguler. Maka ketika menerima barang dari si pengamanat sama, hanya dicatat berupa memo aja. Diterima barang sekian, cost-nya berapa, komisi berapa, kemudian ketentuan lain di perjanjian. Kemudian untuk mencatat beban angkut penjualan, kita debit utang PT Sejahtera kas yang beban angkut lokal yang dikeluarkan oleh komisioner untuk ngirim barang ke pelanggan. Jadi seolah-olah PT Makmur ini karena dia mau menjualkan barangnya PT Sejahtera, maka otomatis nanti barang yang terjual itu penjualannya itu jadi utangnya PT Sejahtera. Jadi ketika si PT Makmur ngeluarin biaya untuk membayar biaya angkutnya karena tadi kesepakatannya adalah ditanggung PT Sejahtera, maka ini dianggap mengurangi utangnya PT Makmur dulu ke PT Sejahtera, maka utang PT Sejahtera kita debit, kreditnya kas. Kemudian berikutnya mencatat penjualannya. Kasnya kita terima 75 juta, penjualan 75 juta, senilai penjualannya. Kemudian kita catat juga BPP ke utang PT Sejahtera. BPP 67.500 dari mana? Dari penjualannya 75 juta
Oke, kurangi komisi 7,5 juta. Itulah BPP bagi komisioner. 67.500. Kreditnya ke utang ke PT Sejahtera. Jadi penjualannya bukan kreditnya bukan penjualan, tapi utang ke PT Sejahtera. Kemudian waktu ngirim uang ke PT Sejahtera, maka tinggal mendebit utang PT Sejahtera, kreditnya kas 67.200. Dari mana nih? Dari sini. Debit tadi 300 utangnya PT Sejahtera 300, kemudian kredit lagi utang PT Sejahtera 67.500. Jadi yang terutang total yang mau dibayarkan itu adalah 67.500 kurangi 300, 67.200. Oke, materi untuk penjualan konsinyasi sudah selesai. Silakan jika ada yang mau didiskusikan bisa dilanjutkan di Google Classroom maupun di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.